Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Salam. Saya berharap bahwa pagi hari ini semua orang berlomba-lomba datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita baru saja keluar dari badai yang luar biasa. Dan tidak bisa banyak hal yang bisa kita buat kecuali terima kasih kita yang besar kepada Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa hari ini ada banyak orang yang sedang sedih karena atap mereka terbuka lebar. Pada waktu badai menghantam, angin besar menghantam kami semua, kami tidak bisa bikin apa-apa. Saya keluar hanya untuk berdoa. Tapi yang paling penting, ada salah satu jemaat kita yang telepon, Bapak, atap kami terlepas. Sedih. Saya punya atap juga terlepas. Tapi saya mau bilang sama saudara, mengapa atap terlepas? Supaya pertama, Tuhan langsung lihat tanpa ada yang tertutup. Yang kedua, supaya Anda juga berteriak kepada Tuhan supaya bisa lihat surga langsung. Oh, hanya 2-3 orang. Ada amin. Sebab kalau tidak pikir positif, saudara menangis dan rasa marah dengan keadaan. Tapi dengar, badai membuat kita makin mau lihat Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, ini yang saya mau sampaikan. Pertama-tama, kalau saudara lihat badai hari ini sedang terjadi bencana, maksud saya. Kupang belum selesai, baru saja Kupang selesai. Listrik kita belum nyala. Hari ini kita nyala pakai genset. Saudara, Bali, Malang telah mengalami gempa luar biasa. Kenapa ini terjadi? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Para murid pernah berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Dengar baik-baik. Bencana alam tidak menunjukkan bahwa Allah meninggalkan saudara. Bencana alam, saya mau bilang kepada saudara, dimanapun Anda berada, di NTT, di Belu, di Sumba, di mana lagi, di Alor, dan yang paling penting di Bali dan Malang yang hari ini mereka ditimpa gempa. Saya mau bilang kepada saudara bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Saudara, dia katakan di dalam Markus atau Lukas pasal 8 ada satu kata atau kalimat yang muncul kepada mereka ketika mereka dihantam gelombang. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Adakah hari-hari ini kita sedang bertanya, di mana Tuhan? Di mana Allah? Mari kita buka Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. 4 ayat Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Sebuah khotbah penghiburan bagi mereka yang sedang dilanda bencana, baik yang dimanapun Anda berada. Kiranya khotbah penghiburan atas saudara-saudara yang sedang dilanda bencana, termasuk NTT. Salah satu hashtag saya adalah Pray for NTT. Saudara, mari kita buka Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolak mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah tafon ke danau. Jadi kalau saudara marah karena rumahmu dihantam badai atau angin yang disebut angin seroja, badai seroja, saya mau bilang sama saudara, betapa tidak adil kalau saudara marah sama Tuhan, sebab Tuhan pun mengalami ini. Jadi saudara-saudara, jangan marah kalau engkau dihantam badai hari ini, jangan marah kalau engkau dihantam angin hari ini, rumahmu diterpa angin hari ini, jangan marah. Tuhan sendiri mengalaminya. Saudara lihat ini, marilah ia bertolak seberang, dan lalu bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau. Ini taufan, persis seperti kita. Jadi kalau orang baru hilang sen 3, jangan marah Tuhan. Baru sen 10, jangan marah Tuhan. Ada amin. Kalau seluruh atap juga jangan marah, karena Yesus pernah mengalami. Dan ketika mereka sedang berlari, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, bukan hanya Anda dalam bahaya, Yesus pernah ada dalam bahaya. Mari saudara, ayat 24. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghari angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air,
dan mereka taat kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kata guru, apakah engkau membiarkan kami binasa? Seolah-olah sedang mengatakan Allah tidak peduli. Dan saya percaya bagi saudara-saudara yang kehilangan orang yang dikasih karena banjir bandang yang ada di Alor, di Flores, mungkin saudara berkata, guru, Tuhan, kenapa engkau biarkan kami binasa? Mungkin saudara juga, saudara berkata, Pak Pendeta, saya ini kan sudah susah makan, Tuhan izinkan ini atap terbang, saya mau beli seng atau saya mau beli makan. Saudara-saudara, seolah-olah kita mengatakan, Tuhan, engkau membiarkan kami binasa kah? NTT yang katanya kota Kristen, kota Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini? Seolah-olah Allah pergi. No, Allah tidak pergi, Allah ada di situ. Saudara, dikatakan Alkitab tadi apa? Pada waktu dihantam oleh gelombang, bukan hanya para murid yang menghadapinya, tapi di situ ada Yesus. Apa artinya? Saudara-saudara, dalam menghadapi badai, dengar, Anda tidak sendiri, Tuhan bersama Anda. Saudara-saudara, dengar baik-baik, Tuhan bersama dengan Anda. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, jangan pernah takut. Saudara, ketika dikatakan guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Hari ini seperti ada nada putus asa dan hilang harapan dan dari banyak manusia. Saat menghadapi badai yang sedang menerpa angin, banjir, bandang, dan gempa, selalu ada pertanyaan, mengapa ini terjadi? Tetapi inilah jawabannya. Mengapa Tuhan izinkan badai? Sebentar sore saya mau bicara tentang apakah bencana itu kutuk ataukah rencana Tuhan. Saudara, tapi pagi hari ini saya mau bawa kita, mengapa Tuhan izinkan bencana terjadi? Ya, Oisau tenggelam, Belu tenggelam, Sumba banjir bandang, Alor banjir bandang, dan saya tahu bahwa Alor sedang berduka luar biasa, Flores berduka, Adonara berduka. Pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan ini bencana terjadi? Kalau saudara baca, Yesus juga mengalami bencana, para murid mengalami bencana. Jadi tidak dijamin bahwa kalau saudara hidup dalam Tuhan tidak ada bencana. Tapi yang Anda harus pahami adalah mengapa Tuhan izinkan bencana itu terjadi. Katakan amin. Saudara, yang pertama, supaya kita bisa merasakan apa pergumulan dan penderitaan yang pernah dialami oleh orang lain. Kenapa badai? Kenapa bencana? Kenapa air mata harus jatuh dalam hidupmu, dalam sejarah hidupmu? Pertama, supaya kita bisa merasakan pergumulan dan penderitaan orang yang pernah mengalami bencana itu sendiri. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-22, 23. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan siapa? Murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Bertolaklah mereka, ayat 23. Dan setelah mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tawar ke danau. Perhatikan ini menarik. Sehingga perahu itu kemasukan air. Jadi kalau rumahmu masuk air hari ini, Yesus punya perahu pernah masuk air juga. Jadi jangan marah kalau air masuk rumahmu. Kecuali api masuk baru marah. Kalau masih air, terimalah dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, lihat, bukan hanya murid-murid yang mengalami bencana, Yesus alami. Kenapa ini? Supaya kita bisa merasakan dan peduli dengan orang-orang yang pernah mengalaminya. Biasanya kalau orang kita tidak pernah mengalami, rasa peduli kita kepada orang lain itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau saudara alami, maka saudara lebih peduli dengan orang yang mengalaminya. Mengerti maksud saya? Saudara, lihat ini. Kenapa kita alami? Supaya kita juga merasakan apa yang dialami orang lain. Dan yang kedua, supaya kita peduli dengan orang lain, tidak jadi egois. Saudara, lihat ini. Saudaraku yang diberkati, saya tulis di sini. Apakah dengan bencana menunjukkan Yesus tidak peduli? Tidak. Justru Yesus semakin peduli karena sebagai manusia dia pernah mengalaminya. Yesus bukan hanya alami ini terlalu kecil bagi Yesus. Angin masuk ke dalam, angin menghantam perahu itu biasa bagi Yesus. Saudara, angin masuk ke dalam perahu itu biasa bagi Yesus. Dia sudah biasa dengan apa yang disebut bencana dan penderitaan. Bahkan sampai di atas kayu salib dia menderita luar biasa. Kenapa? Supaya dia bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Demikian dengan kita. Tuhan izinkan ada badai supaya Anda punya perasaan yang sama dengan orang yang mengalaminya.
Saudara setuju? Saya mau jelaskan saudara setuju. Saudara lihat ini, Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia pernah rasa sakit, dia pernah rasa lapar, 40 hari dia puasa. Dia pernah rasakan apa yang kau rasakan, penderitaan, tangisan dia rasakan. Supaya apa? Supaya dia bisa rasa apa yang Anda rasa. Jadi kalau Anda tidak mau rasa apa yang Anda harus rasa kepada orang lain, betapa salahnya Anda. Ada amin. Tuhan izinkan supaya Anda peduli dengan orang lain. Ada amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu bencana terjadi, saya lihat di Facebook mereka tulis begini, selama ini kami hanya lihat badai di televisi, selama ini kami hanya lihat badai di berita, tapi hari ini kami alami. Kenapa hari ini kamu alami? Supaya Anda sadar, kadang-kadang orang minta bantuan 1.000 rupiah donasi saja kita kikirnya luar biasa. Tapi dengan kita alami, kita baru sadar bahwa kalau kita butuh, waktu itu mereka lebih butuh. Jadi kalau Anda alami sesuatu, dengar, Anda harus lebih peduli daripada orang lain. Ada amin. Satu waktu ada cerita ini menarik, saudara. Di dalam sebuah cerita ini saya menemukan ada sebuah cerita yang luar biasa. Saya heran ya, setiap kali saya mau khotbah hilang catatannya dari saya. Tapi ceritanya ada seorang tuan rumah yang bawa pulang belanjaan. Dan waktu dia bawa pulang belanjaan, apa yang terjadi, saudara? Dia taruh makanannya di sini. Lalu dia taruh perangkap tikus. Lalu tikus berkata, hati-hati, ada perangkap tikus. Dasar binatang yang lain tidak peduli. Dia cerita ke ayam, ayam dong taruh itu perangkap tikus. Saya rasa sedih. Ayam berkata, peduli amat. Kan itu hanya bikin perangkap untuk tikus, bukan saya. Dia pergi ke sapi untuk dia cerita kesusahannya. Tuan rumah itu taruh perangkap tikus. Sapi berkata, buat apa lu cerita dengan beta? Kau tidak ada hubungan dengan beta. Pulang, saya tidak peduli. Dia pergi cerita ke ular. Ular berkata, lu ada otak tidak? Saya tidak ada hubungan dengan kau. Itu kan perangkap tikus, nama saja perangkap tikus, untuk tikus bukan untuk ular. Lalu tikus berkata, yang penting saya suka tahu, jangan sampai gara-gara perangkap tikus kalian semua mati. Mereka ketawa, sapi ketawa. Saya tidak tahu ketawanya sapi bagaimana. Ular ketawa, ayam ketawa. Singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Rupanya pada waktu tuan rumah ini ke belakang, saudara tahu, ular itu berangkat ingin mematok tuan rumah ini. Pada waktu dia mau patok ekornya, pada waktu dia patok tuan rumah itu, dia ingin lari. Pada waktu dia lari, dia tidak sadar bahwa perangkap tikus itu ada di situ dan menjepit dia. Akhirnya tuan rumah marah karena dengar, cari-cari tidak dapat dengar itu bunyi perangkap tikus. Lalu mereka cari ada di situ, mereka bunuh ular. Tapi sayang, tuan rumah sudah kena gigit ular berbisa, sakit. Karena sakit, tuan rumah bilang, ambil ayam, biasa mentua kalau dia sakit begini, ayam dia suka kuah panas, potonglah ayam. Setelah potong ayam, saudara, ternyata tuannya mati. 40 hari seharusnya ucapan syukur. Dipotonglah sapi dan tikus merdeka. Saudara lihat, kalau Anda tidak peduli orang lain, Tuhan akan kasih bencana supaya Anda bisa rasa apa yang dirasakan orang lain. NTT terlalu aman, NTT terlalu damai, NTT terlalu sukacita. Lihat, saudara, mereka rancang untuk pecahnya yang Ambon ini, kerusuhan Ambon itu sebenarnya Kupang tidak alami.
Kalaupun kita doa untuk orang Ambon, ya sekedar Tuhan tolong Ambon. Dulu waktu kita lihat orang bencana, aduh kasihan, Tuhan tolong, sekedar begitu. Sekarang, setelah saudara alami, apa doa saudara? Tuhan tolong. Semua alami, supaya kita bisa merasakan apa yang orang lain alami. Dengan kita merasakan, kita juga peduli. Tidak ada kata, mungkin kita butuh badai ketiga. Hanya mereka yang pernah merasakan penderitaan yang dapat memahami arti pergumulan, dan hanya mereka yang merasakan penderitaan yang akan peduli dengan orang lain. Ada yang kedua, mengapa badai bencana terjadi? Supaya yang kedua, kita datang padanya dan berharap padanya. Katakan amin. Supaya kita datang padanya dan berharap kepadanya. Masih di dalam ayat yang sama. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, maka datanglah murid-murid. Saudara lihat ini. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya. Saudara lihat ini, muncul kata ini waktu ada badai. Ayat 24 berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Mengapa dibangunkan? Karena ada badai. Kenapa mereka bisa datang pada Tuhan? Karena ada badai. Manusia kalau tidak ada badai biasanya melupakan Tuhan. Saya tulis di sini begini. Mengapa harus ada badai? Mengapa Allah harus mengizinkan masalah terjadi? Sederhana jawaban saya. Pertama, manusia tanpa masalah selalu mengabaikan dan melupakan Allah. Sekali lagi, manusia tanpa masalah selalu mengabaikan dan melupakan Allah. Orang akan datang kepada Tuhan kalau ada badai. Orang akan datang pada Tuhan kalau ada masalah, betul? Tapi kalau dia tidak ada masalah, maka selalu dia pergi dan lupa Tuhan. Yang kedua, manusia tanpa masalah tidak pernah mau peduli dengan Allah. Sekali lagi, manusia tanpa masalah tidak pernah mau peduli dengan Allah. Orang Israel begitu. Kalau mereka beres-beres hidupnya, Allah dilupakan. Kalau hidupnya lagi beres-beres, Tuhan dilupakan. Mereka tidak peduli. Tapi kalau mereka lapar, mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan izinkan Anda dalam badai. Saya tidak menganggap remeh bencana yang Anda alami, tapi itu adalah cara Tuhan memaksa Anda bertekuk lutut datang kepada Dia. Kita ini paling kepala batu kalau tidak ada masalah. Saudara-saudara sekali lagi, saya kebetulan pada malam puncak angin itu saya terbangun. Saya tidak bisa tidur, saya keluar di luar. Saya pikir begini, angin ini menakutkan sekali. Seperti membuat kami hanya bisa ada di dalam rumah dan ketakutan. Saya mau berdiri di depan, saya buka pintu. Pertama jujur, saya manusia. Waktu saya baru berdoa dalam tiba-tiba angin datang, saya mau lari, saya mau tutup pintu karena angin terlalu besar. Tapi lalu saya pikir gini, ini kesempatan saya berdoa, ajak orang berdoa. Jadi saya keluar, saya buka pintu lebar-lebar, saya buka lebar-lebar, saya mulai pasang kamera dan saya mulai ajak semua orang berdoa. Saudara, saya bilang, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa, dan banyak orang ikut berdoa. Saya mau bilang sama saudara, dalam waktu singkat ada 1000 orang mengikuti saya di video itu. Ada 1000 orang mengikuti saya untuk berdoa bersama. 1000 orang. Saudara lihat, masalah menarik 1000 orang. Video saya, kalau saya bikin biasanya sulit. Paling tinggi, kalau sudah lihat gambar mata itu di video itu paling 42 itu saya hebat. Tapi malam itu ada 1000 mata dan mereka berkata, Bapak kami siap berdoa, Bapak kami sama-sama berdoa. Apa artinya? Masalah membuat orang peduli kepada Allah. Kalau saudara tidak peduli kepada Allah, saya berdoa. Ayo, saya berdoa supaya Allah kasih Anda hantam body yang besar-besar. Ada amin. Jadi masalah Tuhan izinkan sebab manusia tanpa masalah tidak pernah mau peduli dengan Allah, dan manusia tanpa masalah selalu mengabaikan dan melupakan Tuhan. Hari itu, kalau saudara lihat betul toh, apakah Petrus juga tidak peduli dengan Allah? Yes. Dari mana saya tahu? Yesus tertidur. Mungkin angin pertama Petrus pikir, saya biasa, ini biasa bisa tangani. Angin hantam kedua Petrus berkata, sudahlah ini biasa. Tahun lalu kan kita begini. Sehingga mereka biarkan Yesus tertidur. Tapi setelah hantaman terakhir, saudara tahu, lari tasara orang Gubang bilang, Yesus bangun, Yesus bangun.
Sudah lihat lah, kita kan dihantam badai bukan hari Minggu itu, bukan. Kan hari Minggu sampai Senin kan. Tapi mulai dari bukan aja Sabtu, dari Jumat itu sudah saat anginnya. Tapi lihat angin sepoi-sepoi, orang-orang tenang-tenang. Sampai hari kebaktian pun orang tidak hadir. Tapi dengar, waktu dihantam itu semua orang sadar. Otak keras dihancurkan. Kalau mau kepala batu dengan Tuhan, hati-hati. Saya baru khotbah waktu itu cukup keras pada hari Minggu itu. Kalau saudara tersinggung, saya harap badai tidak hantam saudara tambah lagi. Kalau saudara kepala batu, sekali lagi Tuhan akan hantam saudara supaya saudara datang pada Tuhan. Terima kasih. Yang satu Tuhan, yang lain hantam lagi. Yang ketiga, supaya apa? Supaya kita sadar diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Siapa yang berani tepuk dada baru-baru? Ada angin bilang betul di depan. Siapa? Hari itu sembunyi semua di dalam tempurung. Yang tato-tato di itu hari itu bersembunyi. Supaya kita sadar yang ketiga, diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Halo, kita bukan siapa-siapa. Mari kita baca ayat yang 24, saudara lihat. Maka datanglah murid-murid membangun dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu mengkanting angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air pun itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saya mau tanya saudara, siapa yang bisa hentikan danau itu? Siapa yang bisa hentikan danau itu? Tuhan Allah. Siapa yang bisa hentikan? Petrus? No. Markus? No. Yohanes? No. Bukankah hari-hari ini kita bebas pada tanggal hari Minggu yang kemarin dari badai seroja? Saya mau tanya saudara, siapa di balik ini semua? Siapa di balik ini semua? Apakah karena bangunanmu yang kokoh dan kuat sehingga engkau hidup? Apakah karena engkau punya rumah dari baja sehingga engkau tenang dan aman? No! Semua karena Tuhan. Kita harus jujur bahwa hari ini kalau kita selamat karena Tuhan, semata karena Tuhan. Saya lihat di belakang rumah itu, saudara lihat dari kaca, ada rumah kecil di tengah sawah, terbuat dari sel buah merah. Tadi pagi saya bangun, saya lihat kecil, tapi angin tidak menyentuhnya. Rumah-rumah besar dihantam. Apa artinya? Tuhan sedang gambarkan bahwa kalau kita bebas hari ini, bisa duduk kebaktian, bisa hidup semata karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kasih karunia Tuhan. Makanya saya paling jengkel kalau orang belum lihat, jangankan dihantam badai, baru dengar khotbah tersinggung. Aduh, kasihan sekali. Bagaimana Anda bisa hidup dengan baik kalau Anda tidak pernah takut sama Tuhan? Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan bekerja kalau Anda tidak pernah taat sama Tuhan? Saya tulis sekali lagi di sini. Manusia tanpa Allah hanya akan bermasalah. Sekali lagi, manusia tanpa Allah hanya akan bermasalah. Sebab manusia tanpa Allah hanya ada dalam bahaya dan tak berdaya. Sekali lagi, saya ulang saudara. Manusia tanpa Allah hanya akan bermasalah. Sebab manusia tanpa Allah hanya ada dalam bahaya dan tidak berdaya. Kembali pada ayat 24, kalau Anda tidak percaya. Kembali turun ke 24. Ke bawah saja. Tidak, ke atas satu kali lagi. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam apa? Tanpa Tuhan itu bahaya. Bukan hanya masalah itu sendiri, bahaya. Rumah tangga tanpa Tuhan bahaya. Bisnis tanpa Tuhan bahaya. Masa depan tanpa Tuhan bahaya. Perkawinan tanpa Tuhan bahaya. Pacaran tanpa Tuhan bahaya.
apapun yang engkau kerjakan tanpa Tuhan, bahaya. Lalu saudara lihat ayat 24, maka datanglah murid-murid membangun, katanya, guru, kita binasa. Yang kedua, mengapa saya bilang manusia tanpa Allah hanya bermasalah, dan mengapa saya sebut manusia tanpa Allah? Kita bukan hanya bermasalah, sebab manusia tanpa Allah hanya ada di dalam bahaya dan tak berdaya. Karena ini, kenapa tak berdaya? Karena tadi taufan membuat mereka apa? Akan binasa. Kata-kata ini mewakili kita bahwa tanpa Allah ada dua bahaya, ada dua resiko, bahaya, dan yang kedua adalah tak berdaya. Mereka tak berdaya, ini angin taufan. Sampai-sampai mereka mengatakan kami binasa, itu artinya apa? Tak berdaya. Tanpa Tuhan dengan baik, Anda sedang melahirkan bahaya dalam hidup saudara. Saya tanya saudara, pernah saudara dari sini pas banjir itu, lalu orang tulis dilarang melewati, bahaya. Saudara berkata, biasa ditangkal roda satu. Belum. Tidak, yang namanya sudah lihat bahaya Anda mundur. Selalu gitu. Sebenarnya waktu badai datang, Tuhan sedang bicara kepada kita yang kepala-kepala batu dengan Tuhan. Bahaya. Puji Tuhan, di sini ini memang harus ditanya, ada amin? Mungkin saya harus bilang sama Tuhan, kasih badai, baru bilang, ada amin. Yang terakhir, atau belum terakhir, yang keempat, mengapa badai itu datang? Supaya kita belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Supaya kita belajar percaya penuh kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya saudara, saudara mau minta tolong siapa? Hah? Saudara bilang, aduh bantu beta atap dulu. Saudara bilang gini, lu terlepas berapa? 5. Beta pun 20. Siapa mau help siapa? Bahasa aku bilang, siapa mau help siapa? Kecuali kita datang pada Tuhan hari-hari ini. Siapa mau help siapa hari ini? Kita baru saja dihantam pertama COVID belum selesai, siapa mau tolong siapa? Sekarang badai hantam. Saya tidak tahu hari belakang ke depan ini ada apa lagi. Sekarang seroja, serangan roh jahat. Besok apa lagi? Kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, supaya kita belajar untuk apa? Percaya penuh pada Tuhan. Ayat 25, saudara lihat ini. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Halo? Waktu Anda dalam masalah, bencana, di mana kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Sekali lagi perhatikan tulisan ini. Iman adalah cara kita menang atas rasa takut, cemas, khawatir, dan memberikan harapan kepada mereka yang putus asa dan hilang harapan. Seperti kata firman Tuhan seperti ini. Mazmur 56 ayat 45. Waktu aku takut, apa? Aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang lucunya adalah waktu badai datang, naluri manusia yang keluar. Rasa takut, putus asa, hilang harap, dan kecewa. Itu manusia. Waktu badai menghantam dia, yang lucu nalurinya dia yang keluar nomor 1, yaitu takut, cemas, bimbang, dan ragu. Sayangnya ada satu yang tidak keluar. Waktu ketakutan itu muncul, maka yang kabur adalah satu kata, iman. Saudara lihat, orang kalau sudah ketakutan biasanya yang muncul nalurinya apa? Yang muncul adalah takut, cemas, dan sebagainya. Saya menekan satu kata, yaitu iman. Dan akhirnya orang pikir sudah selesai hidup saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, NTT tidak bisa tolong, tapi orang berdoa. Saya punya video ada sekitar 4-5 saya buat untuk menggerakkan orang berdoa. Saya tidak bilang itu karena saya punya video, tapi kalau saya begini, ketika saya melihat orang-orang datang, kemarin saya syuting dan dari Jayapura ada datang untuk menolong kita, dari Bali datang menolong kita. Apa artinya? Kita tidak bisa tolong kecuali kita percaya ada tangan Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang untuk datang menolong NTT kota kita. Jadi saudara, saya sekali lagi, saya
tahu, dengar baik-baik. Saya sudah tulis. Kalau saya mau khotbah ini tulisan hilang. Saya mau bilang begini sebenarnya. Tulisan saya mengatakan begini tadi. Di dalam badai, di dalam bencana, Anda bukan hanya dipenuhi dengan banjir, bandang, banjir persoalan. Anda tidak dipenuhi dengan persoalan saja. Tetapi harusnya waktu badai itu Anda harus dipenuhi dengan iman Anda. Yesus berkuasa. Saudara tidurkah? Saya berharap di tengah ini bukan hanya badai persoalan yang memenuhi hidupmu, tapi waktu saudara ada dalam persoalan ini, yang memenuhimu adalah iman juga kepada Tuhan. Kenapa harus begitu? Yang terakhir, saya tahu saudara tidak mau lagi dengar saya. Tutup, yang terakhir. Supaya kita makin hidup takut akan Tuhan. Ini yang paling penting. Yang saya suka adalah ayat ini. Saudara lihat ayat 25 menarik. Supaya kita hidup makin takut Tuhan. Saudara lihat ini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka apa? Takutlah. Dengan baik-baik, baca baik-baik. Lalu katanya kepada mereka ayat 25, di manakah kepercayaan? Maka apa? Takutlah mereka. Saya mau tanya saudara, takut ini beda dengan takut ayat 24 sama tidak? Tidak sama. Ayat 24 mereka berkata, Tuhan kami binasa. Artinya ketakutan itu karena masalah. Sekarang setelah Yesus berkata angin danau berhenti, yang muncul di sini masih ada rasa kata takut. Tapi takut ini bukan lagi pada masalah, pada badai dan bencana, tapi takut ini hasil dari karena keajaiban Tuhan yang Tuhan buat, lalu muncul kekaguman dan rasa takut. Takut ini sudah ditujukan bukan lagi pada masalah, tapi ini ditujukan kepada Tuhan. Ini menarik. Kalau badai ini ada supaya Timor, Nusa Tenggara Timor, Kota Kupang, NTT hidup lebih takut Tuhan. Kalau saudara baca media massa, orang minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan. Kenapa? Karena kita harus sadar, kota ini terlalu jahat mungkin di mata Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi saya yakin kota ini kota jahat, dan Tuhan harus kasih ini teguran. Malas ibadah, tidak mau peduli tentang Tuhan, Tuhan harus kasih supaya kita makin takut Tuhan. Kalau Tuhan hanya kasih berkat-berkat saja di kepala batu, harus kasih yang hantam keras supaya orang takut Tuhan. Sudah lihat, bukan saya bilang. Lalu takutlah mereka kepada Tuhan. Jadi saudara, saya meyakini habis badai ini banyak orang takut Tuhan. Saya yakin. Lu macam-macam sih sebagai tua Faluit. Seroja. Betul panggil Seroja saja. Langsung orang kubelah, jangan Tuhan, panggil angin lain saja. Nah, di depan